Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudie Zayati. Saya dari Unit 2 Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Ushul Fiqh, sebuah pengenalan awal karangan daripada Mulyadi Qurti. Jadi di bab pertama menjelaskan tentang ushul fiqh, dan yang kedua membahas tentang objek pembahasan ushul fiqh, yang ketiga membahas perbedaan kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah, dan yang keempat membahas tentang perbedaan fiqh dan ushul fiqh, dan yang kelima membahas tentang syariah, fiqh dan ushul fiqh, dan yang terakhir menjelaskan tentang manfaat daripada mempelajari fiqh dan ushul fiqh. Jadi ushul fiqh itu dia merupakan kalimat majmu' dari dua unsur kata, mudhaf dan mudhaf ilaih. Para ulama sepakat untuk menjadikan sebagai disiplin ilmu yang kemudian dinamakan dengan ushul fiqh. Ushul fiqh ini ushul fiqh ini adalah sebagai sarana untuk menggali, mengkaji ataupun menetapkan hukum syar'i daripada nas Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-Baidawi, ulama Syafi'iyah, mendefinisikan ushul fiqh ialah ilmu pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara global, metode penggunaan dalil tersebut, dan keadaan ataupun persyaratan orang menggunakannya. Dan juga ulama ushul fiqh mendefinisikan ushul fiqh ini ialah kaidah-kaidah ilmu yang mencapai kemampuan kepada istinbat penggalian hukum syara dan dalil-dalil. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang objek pembahasan ushul fiqh. Jadi dalam pembahasan ushul fiqh ini, objek pertamanya adalah adillah syariah, yaitu dalil-dalil syar'i, yang merupakan sumber hukum ajaran Islam. Tidak hanya itu saja, ada juga terdapat seperti hukum taklif, ialah wajib, sunat, makruh, mubah, haram. Dan juga ada hukum wada'i, yaitu seperti sebab, ilat. Hukum wada'i ada sabab, syarat, mani, ilat, sah, batal, dan azimah. Poin ketiga, kita akan membahas tentang perbedaan kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Jadi kaidah usuliyah ini dia merupakan kaidah yang pembahasannya itu menjadi sandaran sebagai sumber hukum. Kan kaidah fiqhiyah ini dia merupakan ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah hukum secara umum yang diambil dari berbagai permasalahan fikih yang berserakan, seperti permasalahan hukum yang terdapat dalam fikih
yang dijadikan satu oleh mujtahid sehingga menghasilkan sebuah kaidah. Dan kaidah usliyah ini dia digunakan untuk menggali hukum ataupun istinbat dari sumber-sumber hukum, dari sumber-sumber asli hukum. Sedangkan kaidah fikih ini dia digunakan untuk melakukan pemecahan masalah hukum praktis yang muncul dalam penerapan hasil istinbat dari dalil-dalil Al-Quran. Misalnya kaidah usul memberikan pemahaman larangan tanpa ada petunjuk yang melunakkan berarti haram, seperti larangan daging babi dalam Al-Quran. Berdasarkan kaidah usul tersebut oleh ahli fikih disimpulkan bahwa daging babi itu haram. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang perbedaan fiqh dan usul fiqh. Baik, yang keempat saya akan membahas tentang perbedaan fiqh dan usul fiqh. Jadi di pembahasan pertama kita sudah menjelaskan usul fiqh itu dia merupakan sasaran untuk mengukur, menggali ataupun menetapkan hukum syar'i dari nas Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan fiqh ialah secara bahasa al-fiqhu al-lughatu al-ilmu bisyai'in wal fahmu lahu. Jadi berarti pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Dan secara istilah fikih ini merupakan ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Perbedaan fikih dan usul fikih ini dia, misalkan dalil usul fikih ini dia fokus kepada dalil secara global penggunaannya, sedangkan fikih ini dia fokus terhadap dalil syar'i yang terperinci. Kelima, kita akan membahas tentang syariah, fiqh dan usul fiqh. Jadi syariah ini dia merupakan undang-undang Allah yang sangat luas pembahasannya. Sedangkan fiqh dia merupakan sisi praktikal dari syariat Islam. Dan juga sedangkan usul fiqh ini dia merupakan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh mujtahid dalam berbagai permasalahan hukum yang bersifat al-am, al-khas, al-mutlaq, al-muqayyad, al-mujmal, al-mubayin, al-hakikah, dan yang keenam, tujuan daripada kita mempelajari usul fiqh dan fiqh ialah tujuan yang pertama kita mempelajari usul fiqh. Yang keenam, kita akan bahas tentang manfaat daripada mempelajari fiqh dan usul fiqh. Manfaat dari mempelajari fiqh, kita bisa tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang batal, mana yang sah, mana yang juga kita bisa tahu mana perbuatan yang harus dikerjakan dan mana perbuatan yang harus ditinggalkan. Adapun
usul fiqh ialah untuk mengetahui kaidah-kaidah syariat dengan jalan yakin ataupun dengan cara zan, yaitu dugaan tanpa mengetahui alasan-alasannya. Jadi ulama usul fiqh mendefinisikan manfaat daripada mempelajari usul fiqh ini. Dia ada 6. Yang pertama itu untuk mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan mujtahid dalam memperoleh hukum melalui metode ijtihad yang mereka susun. Dan yang kedua, memberikan gambaran mengenai syarat-syarat seseorang mujtahid sehingga dengan tepat ia dapat menggali hukum-hukum tertentu, menggali hukum-hukum syarak dari nas. Dan yang ketiga, menentukan hukum dari berbagai metode yang dikembangkan mujtahid sehingga berbagai persoalan baru yang belum ada dalam nas dan belum ada ketentuan hukum di kalangan ulama lalu dapat ditentukan hukumnya. Dan yang keempat, memelihara agama dari penyalahgunaan hal yang tidak baik. Dan yang kelima, menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan guna menegakkan hukum berbagai persoalan sosial yang terus berkembang. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang kaidah-kaidah, mengetahui mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad. Mungkin cukup sampai di sini presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat untuk semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.